membuat kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dengan kedua nikmat ini kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Tak lupa kita mengirimkan salam serta salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memotivasi kita untuk bersalawat kepadanya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashara." Yang artinya barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya akan dibalas untuknya 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan makna salawat Allah kepada hambanya yaitu sana'ullahi li'abdihi, yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di hadapan para malaikat yang ada di atas langit sana. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setiap manusia tentu menginginkan kebahagiaan. Setiap manusia tanpa terkecuali menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka sebagian di antara mereka mencari kebahagiaan itu di tempat-tempat tertentu, seperti misalnya berjalan, rekreasi, ke gunung, ke laut. Sebagian manusia yang lain, untuk mereka mendapatkan kebahagiaan, mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta benda, karena disangkanya bahwa harta benda itu yang membuat, yang mendatangkan kebahagiaan untuk mereka. As-sa'adatu allati hasalat ilaiha, adapun ketika dia berjalan-jalan, berekreasi, mengunjungi sebuah tempat tertentu, tentu dia akan dapatkan kebahagiaan. Akan tetapi kebahagiaan yang didapatkan bukan kebahagiaan yang sifatnya hakiki. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan dengan mengumpulkan harta benda misalnya, dia akan bahagia juga. Akan tetapi kebahagiaan yang dia raih tersebut tidak kekal adanya. Kadang-kala itu kalau kita pulang dari berekreasi, tadinya kan kita sudah bahagia, jalan-jalan dengan keluarga, makan minum di tempat wisata, kita bahagia. Ternyata belum sampai di rumah kita sudah pusing kembali. Bahkan ada orang mengeluarkan uangnya, dana yang tidak sedikit untuk mencari kebahagiaan. Mereka ke luar negeri, bahkan ke luar negeri untuk mencari kebahagiaan, mengunjungi negara-negara yang dianggapnya bisa mendatangkan kebahagiaan untuknya. Begitu mereka kembali ke negaranya, belum sampai ke rumah sudah merasakan kepusingan kembali, menandakan bahwa kebahagiaan seperti itu bukan kebahagiaan yang sifatnya hakiki. Sebagaimana perkataan penyair, "Idza aradta ru'yatal jabali fadhhab ilal jabal." Jika engkau hendak melihat keindahan gunung, cantiknya pegunungan, maka silahkan pergi ke pegunungan, silahkan manjat gunung. Ya. Wa idza aradta ru'yatal bahr fadhhab ilal bahr. Kalau engkau ingin melihat cantiknya pemandangan pinggir laut, maka pergilah ke pinggir laut. Wa idza aradta ru'yatal hayawanat, namun kalau engkau ingin melihat hewan-hewan yang beraneka ragam, fadhhab ila hadiqatil hayawanat, maka silakan pergi ke kebun binatang. Maka engkau akan melihat hewan-hewan yang beraneka ragam, yang cantik-cantik.
Akan tetapi wa idza aradta sa'adah, tapi jika yang engkau cari adalah kebahagiaan, fadhhab ila sahibis sa'adah, maka silahkan pergi kepada sang pemilik kebahagiaan. Siapa yang memiliki kebahagiaan? Siapa yang sang pemilik kebahagiaan? Siapa yang mampu meletakkan kebahagiaan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Al-Quran di surah Al-Fath ayat 4. Al-Fath ayat 4. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan as-sakinah, ketenangan, kebahagiaan kepada hati-hati orang-orang yang beriman. Maka dalam ayat ini tegas bahwa satu-satunya yang menurunkan kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silakan mencari kebahagiaan itu kepada sang pemberi kebahagiaan. Ayat yang kedua yang menjelaskan bahwa kebahagiaan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yang artinya walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hatinya menjadi tenang, bahagia disebabkan karena mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan mengatakan, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati ini menjadi tenang, hati ini menjadi bahagia, hati ini menjadi as-sakinah. Taib. Oleh karena itu, as-sakinah, ketenangan, was-sa'adah, kebahagiaan, minallah azza wa jalla, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sebenarnya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Bimana najidus sa'adah. Kemudian poin selanjutnya, dengan apa kita mewujudkan kebahagiaan? Kalau tadi kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan kebahagiaan. Namun dengan apa kita menyambut kebahagiaan tersebut? Bagaimana cara kita meraih ketenangan kebahagiaan tersebut, ya ikhwan? Wal jawab, jawabannya adalah bitauhid, dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya kebahagiaan yang sebenarnya kita akan dapatkan. At-tauhid sabab as-sa'adah, bal huwa a'zamul asbab as-sa'adah. At-tauhid, mentauhidkan Allah, sebab datangnya kebahagiaan, bahkan penyebab yang paling pokok, penyebab yang paling tinggi, hal yang paling pokok adalah tauhid. Dialah yang menjadi utama sumber kebahagiaan seseorang. Kalau kita mengukur kebahagiaan, atau kalau seseorang mendefinisikan kebahagiaan, secara umum manusia akan mengatakan kebahagiaan itu ketika saya merasakan keamanan, aman. Atau sebagian manusia yang mengatakan kebahagiaan ukurannya itu
Kalau kehidupan saya itu baik, tercukupi, anak saya baik, sehat-sehat, istri saya baik, sehat-sehat, tetangga saya baik. Atau sebagian manusia mengatakan kebahagiaan itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan rezeki dan memberikan jalan keluar akan setiap permasalahanku. Atau sebagian mungkin mengatakan bahwa kebahagiaan itu yang penting napolaiki barakat napomatahan. Yang penting datang berkat dari Allah itu bahagia. Maka semua ini bisa kita raih dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, keamanan. Para jamaah, ikhwan fillah, akhwat fillah, ingin merasakan keamanan? Tentunya mau. Caranya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sekali-kali tidak pernah menyelisihi janjinya. Janji tentang keamanan terhadap orang-orang yang mentauhidkan Allah di surah Al-An'am ayat 82. Surah Al-An'am ayat 82. Ya. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allahu akbar. Apa artinya? Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, kemudian dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman maksudnya adalah asyirku billah. Dia beriman kemudian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tahu bahwa kezaliman maksud dari ayat ini adalah asyirk? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim. Adalah kesyirikan bentuk kezaliman yang paling tinggi. Maka orang-orang yang beriman kemudian dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, balasannya dari Allah, ulaika lahumul amn. Mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan rasa aman. Wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang terus-menerus mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan karena apa seseorang mendapatkan keamanan? Tauhid. Disebabkan karena apa seseorang terus mendapatkan petunjuk? Disebabkan karena tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua, kehidupan yang baik. Ini juga barometer as-sa'adah, kebahagiaan. Tidak dipungkiri, kita tidak bisa bahagia kalau hidup kita tidak baik. Dan janji Allah terhadap orang yang mentauhidkan Allah, dia akan diberikan kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allahu akbar. Ikhwan fillah, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Man 'amila shalihan, siapa-siapa yang melakukan amal saleh, amal kebaikan, min dzakar, dari laki-laki, aw unsa, ataupun wanita, wa huwa mu'min, catatannya dia adalah seorang beriman. Orang yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dia beramal saleh dilandasi dengan keimanan kepada Allah, maka janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan menjadikan kehidupannya
kehidupan yang baik-baik, tenang, anaknya soleh, anaknya dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, istrinya dimudahkan untuk menutup aurat, ya, keluarganya dimudahkan untuk datang ke pengajian, ya, anaknya tidak menjadi, ya, mereka-mereka yang sering kumpul di pinggir jalan. Ya, ini kehidupan yang baik. Disebabkan karena apa seseorang mendapatkan kehidupan yang baik? Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ukuran kebahagiaan, ukuran as-sa'adah adalah tak kala seseorang itu ketika punya masalah diberikan jalan keluar atas setiap permasalahannya. Dan tidak ada di antara kita pasti kecuali punya masalah. Jangan dia bilang Ustaz itu tidak ada masalahnya. Jangan dia bilang bahwa orang kaya itu tidak ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Namun ada kadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar setiap kali dia mendapatkan masalah. Dan ada orang bingung bagaimana cara keluar dari masalahnya. Ya. Kalau Bapak punya masalah, ya, pasti ada. Sudah ketemu solusinya? Belum. Maka tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2. At-Talaq ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apa artinya? Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mentauhidkan Allah, yaj'al lahu makhraja, disebabkan karena ketakwaannya itu, disebabkan karena mengamalkan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, tanda kutip tauhid, maka apa balasannya? Yaj'al lahu makhraja, maka dia akan diberikan solusi-solusi, pintu keluar dari setiap permasalahannya, ya ikhwan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, bukan hanya solusi dari setiap permasalahan, namun Allah menyiapkan rezeki dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Masya Allah. Kemudian kata Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Maka Allah akan jadikan itu cukup untuk dia. Kemudian yang keempat, ukuran dari kebahagiaan ketika kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, barakah Allah perlu, keberkahan itu yang perlu. Muceh dari itu harta, ya, biar sedikit, tapi kalau diberkahi oleh Allah, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan. Adapun biar banyak harta tapi tidak berberkah, maka bagaimanapun seseorang tidur di tengah hartanya, dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Bahkan sebaliknya. Dan balasan orang yang mentauhidkan Allah akan mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya di dunia, terlebih lagi di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Lau amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama' wal ardh." Sekiranya penduduk sebuah tempat, penduduk sebuah kampung beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, la fatahna, sungguh kami akan membuka untuknya barakat, keberkahan minas sama' wal ardh, dari langit maupun dari bumi. Nah, inilah beberapa buah
Samaratut tauhid, buah dari tauhid, yang dimana buah tauhid yang kita sebutkan ini barometer syarat kebahagiaan seseorang di dunia. Adapun kebahagiaan di akhirat yang didapatkan kepada ahli tauhid, paling tidak ada 3 balasan. Kalau tadi yang kita dapatkan itu di dunia, secara umum di dunia, keamanan, kehidupan yang baik, kemudian jalan keluar dari setiap masalah, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, kemudian keberkahan harta, itu lebih kepada balasan yang kita raih di dunia. Adapun balasan kepada ahli tauhid, orang yang tauhidkan Allah di akhirat, paling tidak ada 3. Banyak balasannya sebenarnya, namun yang pokok yang kita akan sebutkan 3 poin. Yang pertama, al-maghfirah. Allah akan berikan pengampunan sebanyak apapun dosa, bagaimanapun banyaknya dosa, seluas apapun dosa itu, namun kita dalam kondisi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang banyak itu, yang luas itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi tidak ada satupun di antara kita kecuali punya banyak dosa. Kita banyak dosa. Ada dosa pagi, dosa malam, dosa dikala sendiri, dosa dikala terang-terangan, yang sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Dosa besar, dosa kecil, kita banyak dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis, "Innallaha", sesungguhnya Allah, yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah membuka lapang-lapang tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah pun kembali membuka tangannya di pagi hari untuk menerima taubat bagi orang yang berbuat dosa di malam hari. Jadi kita ini tidak pikir pagi malam kita berdosa. Kita ini mahallul khata' wan nisyan. Kita tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu kita membutuhkan pengampunan Allah. Apa kiranya kalau kita menghadap kepada Allah dalam kondisi berlumuran dosa dan Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, di mana tempat kembali kita? Maka kita mengharapkan pengampunan dosa. Dan kata Allah, atau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, atau yang dikatakan hadis hasan sahih, ya, katakan, ya ibnu Adam, ya ibnu Adam, ya ibnu Adam, wahai anak cucu Adam. Nah, kita ini semua anak cucu Adam. La in ataitani bi qurabil ardi khataya, sekiranya kalau engkau menghadap kepada di akhirat dalam kondisi bil ardi khataya, dengan kondisi engkau membawa dosa sebesar bumi. Subhanallah, dosa sebesar bumi yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun dikatakan summa laqitani, kemudian engkau mendatangiku, la tusyrik bi syai'a, engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa, tapi engkau tidak pernah menyekutukanku dengan apapun itu, maka kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Di riwayat yang lain dikatakan la ataituka bi qurabil ardi maghfirah, maka saya pun, kata Allah, akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Ya, kalau satu bumi dosa, kata Allah, saya pun akan datang kepadamu dengan satu bumi pengampunan. Ya, subhanallah. Jadi Allah menyiapkan pengampunan dosa kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena balasan atau kebalikan dari tauhid
adalah syirik. Tauhid mengesahkan Allah. Al-aks, kebalikannya adalah asyirk. Orang yang menghadap kepada Allah dalam kondisi tidak menyekutukan, maksudnya mentauhidkan, maka dia akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosanya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mentauhidkan Allah akan dimasukkan ke dalam surga tentunya. Dan ini adalah harapan kita semua. Al-Jannah, kenikmatan. Kita ini cukuplah bersiksa-siksa di dunia. Cukuplah kita ini berpayah-payah di dunia. Yang kita harapkan adalah istirahat. Di mana tempat istirahat kita? Di penginapan? Di hotel? Tidak. Kata ulama, tempat istirahat kita hinama nadau qadamaina fil jannah. Ketika kita meletakkan kedua kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala, di situ tempat kita istirahat. Dan tentu kita mengharapkan surga dengan segala kenikmatannya. Al-jannah ma la 'ainun ra'at. Kata Allah, a'adtu li'ibadis salihin, saya menyiapkan kepada hamba-hambaku yang saleh. Apa itu al-jannah? Surga. Ma la 'ainun ra'at, surga yang belum pernah terlihat oleh mata manusia, wala udhun sami'at, yang belum pernah terdengar oleh telinga manusia, wala khatar ala qalbi bashar, belum pernah terbetik sama sekali di hati manusia. Adapun surga yang kita bayang-bayangkan itu tidak ada apa-apanya ketimbang surga yang asli yang Allah siapkan untuk kita di akhirat nanti. Dan surga itu bisa dimasuki tak kala kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man mata, siapa yang mati, la yusyrik billahi syai'an, dalam kondisi dia tidak menyekutukan Allah." Maksudnya mentauhidkan Allah. Karena sekali lagi kebalikan dari syirik adalah tauhid. Ketika dia mati dalam kondisi tidak menyekutukan Allah, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Di riwayat yang lain dikatakan, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir ucapannya sebelum dia wafat kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dalam hadis dikatakan, wa man mata, adapun siapa yang mati yusyrik billahi syai'a, dalam kondisi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, dia pun akan dimasukkan ke dalam neraka. Wal iyad billah, na'udzu billahi min dzalik. Kita berlindung diri kepada Allah dari panasnya api neraka. Kemudian balasan yang spesial yang diberikan kepada ahli tauhid adalah diizinkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga nanti. Allahu akbar. Dan kita berdoa semoga kita mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa seorang yang masuk ke dalam surga kelak mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, penghuni surga akan disampaikan, apakah engkau ingin tambahan nikmat? Penghuni surga mengatakan, nikmat apa lagi ya Allah? Sungguh kenikmatan surga itu sudah sangat luar biasa. Kemudian disampaikan, apakah engkau ingin tambahan nikmat? Kemudian dijawab dengan jawaban yang sama. Kemudian Allah membuka sitarnya, membuka pembatas yang membuat penghuni surga mampu melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa berantri-antri, layaknya seorang melihat bulan purnama di malam hari. Ditegaskan dalam Al-Qur'an, ila rabbiha nazirah, penghuni surga kepada Tuhannya dia kelak akan memandang. Dan ketika kita melihat wajah Allah
seketika semua nikmat surga seperti tidak ada apa-apanya. Subhanallah. Nah, mendapati Allah syaratnya adalah hendaklah kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Kahf, di akhir surah Al-Kahf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, barang siapa yang menginginkan melihat wajah Tuhannya, maka syaratnya ada dua dalam ayat ini. Yang pertama, falya'mal 'amalan shalihan. Maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Kata ulama, maksud dari ayat ini adalah mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dan hendaklah dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun itu. Dalam kurung adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalik wajib likulli insan ay yuwahhidallah taala. Demikian oleh karena itu wajib seorang manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya tauhid ini, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi dan rasul-rasulnya kecuali untuk membawa misi mendakwakan tauhid kepada setiap umat-umatnya. Perhatikan, nabi tidak diutus, rasul tidak diutus kecuali untuk perkara menyampaikan dakwah tauhid kepada umatnya. Dalilnya apa? Yang pertama di surah An-Nahl ayat 36. Surah An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Sungguh kata Allah, kami telah mengutus setiap umat rasul-rasul. Untuk apa? Ani ibudullaha wajtanibut taghut. Untuk rasul-rasul tersebut menyeru umatnya, wahai umatku, ibudullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Dan kata Ibnu Abbas, ibudullah ay wahidullah, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan tinggalkan segala bentuk berhala-berhala. Ini ayat yang pertama. Yang kedua di surah Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika," bahwa sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablikum, dan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Berarti Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dan juga nabi-nabi sebelumnya, mereka diberikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablikum la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min khasirin. Tidaklah engkau wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan nabi-nabi sebelum engkau kecuali untuk menyampaikan kepada umatnya, wahai umatku, la in asyrakta, kalau engkau menyekutukan Allah, tidak mentauhidkan Allah, la yahbatanna 'amaluk, semua amalanmu akan terhapus. Maka dengan mentauhidkan Allah, amalan kita tetap terjaga. Dan sebaliknya, tatkala kita menyekutukan Allah, ibadah haji kita, kita sudah capek-capek bayar mahal, ibadah membangun masjid kita, bacaan Quran kita, hafal Quran kita, sedekah kita, birrul walidain kita, semua itu bisa hancur, bisa terhapus tatkala kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah wahyu amanah yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelumnya terhadap umat-umat mereka. Kemudian dalil yang ketiga, bahwa tidaklah Allah mengutus nabi dan rasul kecuali untuk mendakwakan tauhid kepada umatnya. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka," dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, "min qablika min rasulin," dan juga kepada rasul-rasul sebelum engkau, "illa," kecuali nuhi ilaihi, kami wahyukan kepadanya, "annahu la ilaha illa ana fa'budni," kami wahyukan kepadanya untuk dia sampaikan kepada umatnya bahwa la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah, fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di dalam Al-Quran lebih mendalam, saking pentingnya tauhid ini, para orang-orang saleh terdahulu, para nabi-nabi terdahulu mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya yang notabene anaknya masih kecil-kecil. Sebelum balik anaknya sudah diajar. Ya, kalau kita anak-anak kita sekarang, apa yang kita ajarkan? Apa kesibukan mereka? Pahamkah mereka tentang agama mereka? Pahamkah mereka tentang tauhid? Mari kita sadari bahwa pentingnya tauhid membuat orang-orang saleh terdahulu, nabi-nabi terdahulu mengajarkan tauhid kepada anaknya meskipun anak itu masih kecil. Dalam Al-Quran dikatakan di surah Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim." Dan Luqman adalah seorang yang saleh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dia memberikan nasihat kepada anaknya, "Ya bunayya," wahai anakku, anak Pak, "ya bunayya la tusyrik billah," janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena inna syirka la zulmun 'adzim, sungguh kesyirikan bentuk kezaliman yang paling tinggi. Demikian juga Nabi Ya'qub alaihissalam ketika hendak wafat, dia bertanya kepada anaknya, "Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li ibnihi ma ta'buduna min ba'di." Ketika Ya'qub hendak wafat, dia bertanya kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, apa yang engkau telah sembah ketika saya telah wafat?" Menandakan bahwa Ya'qub mengajarkan anaknya tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala meskipun dia telah wafat. Kemudian kita pun harus paham, dari tadi kita itu berbicara tauhid. Apa sebenarnya tauhid itu? Untuk memudahkan kita paham tauhid, ulama membagi tauhid ke dalam 3 bagian. Ya. Tauhid yang pertama adalah tauhid al-uluhiyah, yaitu ifradullah ta'ala bil ibadah, yaitu menjadikan satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita ibadahi. Wadih? Jelas? Baik. Dalilnya di surah dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah engkau sekali-kali menyekutukan Allah dengan apapun itu. Jadi yang pertama tauhid uluhiyah, yaitu ifradullah ta'ala, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak kita tempati sujud, tempati berdoa, tempati meminta, tempati bertawakal, tempati meminta perlindungan, ditempati bernazar. Semua ibadah kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini makna tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah, jadi yang kedua adalah tauhid rububiyah. Yang pertama tauhid uluhiyah, yang kedua tauhid rububiyah. Apa makna tauhid rububiyah? Yaitu ifradullah ta'ala bil af'al bi annahu khaliqun, raziqun, mudabbirun. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan, yang mengatur segala urusan. Kita yakini satu-satunya Allah yang Maha memberi rezeki. Orang-orang musyrik terdahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi,
la yaqulunna Allah. Dia akan mengatakan Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti orang musyrik dulu yang hidup di zaman Nabi, dia mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Akan tapi kenapa mereka tetap dikatakan musyrik Makkah? Kenapa? Karena dia tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Iya, dia meminta kepada Allah, tapi tetap meminta juga kepada berhala-berhalanya, kepada patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Jadi dia tidak menjadikan satu-satunya Allah tempat sujud, dia tidak menjadikan satu-satunya Allah tempat meminta, maka tetap dikatakan apa? Musyrik. Karena dia gugur di tauhid uluhiyahnya. Dan kita tidak boleh hanya mengambil rububiyah saja, hanya mengambil uluhiyah saja, tidak. Uluhiyah, rububiyah ini harus kita harus yakini dan harus kita amalkan. Yang terakhir, tauhid al-asma was sifat. Jadi yang pertama tadi tauhid uluhiyah, yang kedua tauhid rububiyah, yang ketiga tauhid asma was sifat. Apa itu? Wal iman, yaitu keyakinan bima athbatahu Allah Ta'ala li nafsihi min al-asma was sifat, akan apa yang Allah telah tetapkan kepada dirinya dari bentuk sifat-sifat dan nama-nama. Jadi kita meyakini akan apa yang Allah tetapkan kepada dirinya dari bentuk sifat dan nama-nama. Wa ma asbata lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nama dan sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila takifin, tanpa kita bertanya bagaimana model sifat tersebut, wala tamtsilin, tanpa mempermisalkan nama dan sifat-sifat tersebut, wala ta'tilin, tanpa meniadakan sifat dan nama-nama tersebut, wala tashbih, tanpa menyamakan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan apapun itu, dan Dia Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Yang paling terakhir, tauhid la ilaha illallah. Tauhid la ilaha illallah, ini kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Di dalamnya mencakup dua rukun. Kalau kita mencakup memenuhi dua rukun ini, maka kita adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an-nafi wal isbat. An-nafi meniadakan, wal isbat menetapkan. La ilaha, ini an-nafi, meniadakan bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi, tidak ada. Illallah adalah isbat, menetapkan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mengatakan ada yang berhak diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali, dia bukan orang yang di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi tauhid meniadakan ibadah kepada selain Allah, kemudian menetapkan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dalilnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zariyat ayat 56. Afwan, di surah Al-Baqarah ayat 256. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang mengingkari berhala-berhala yang lain, maksudnya menafikan, wa yu'min billah, maksudnya menetapkan, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan pegangan yang kuat. Dan ingatlah para jamaah, tidak ada tujuan Allah menciptakan kita ke permukaan bumi ini kecuali untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ulama tafsir dari kalangan sahabat, liya'budun maksudnya liyuwahhidun, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami ya jalan kebahagiaan ini tidak lain adalah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.